Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antos Alafiah Ansori, nomor NIM 18620500161. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai konsep ibadah dalam ajaran Islam. Kita mulai dengan pengertian. Pengertian konsep ibadah terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau secara bahasa dan terminologi atau secara istilah. Menurut bahasa atau etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tindakan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi pula. Yang ketiga, ibadah adalah salah satu sebutan yang mencakup kepada seluruh hal apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Selanjutnya, dasar hukum ibadah. Dasar hukum ibadah ini terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan pelantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadis. Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan sebagai hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah SWT, dan ada kalanya juga berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Imam Islam Asy-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena dia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi 5 bagian. Ruang lingkup yang pertama adalah kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat, yakni seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, tambahan dari kewajiban-kewajiban dalam bentuk ibadah sunnah, seperti berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan beristighfar. Yang ketiga, segala hal yang dalam bentuk hubungan sosial yang baik dan pemenuhan hak-hak manusia, seperti berbuat baik kepada orang tua, menyantuni anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, menjalin silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak insaniyah, yakni yang bersifat kemanusiaan. Contoh, menjalankan amanah, menepati janji, benar dalam berbicara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah akhlak rabbaniyah atau bersifat ketuhanan, yakni mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar terhadap hukumnya. Terakhir, sistematika ibadah. Sistematika ibadah adalah pengelompokan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, toharoh, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji, umroh, itikaf, sumpah dan kafaroh, nazar, kurban, dan akikah. Demikian pemaparan singkat mengenai konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.